Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Alhamdulillah kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majelis ilmu. Mudah-mudahan majelis ini menjadi majelis yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan mendapatkan keberkahan daripada majelis ini. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani rahimakumullah, meneruskan pembacaan kitab Al-Wasaya An-Nafi'ah karya Qutbid Da'wah Al-Irsyad Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Beliau mengatakan, wa'alam, ketahuilah, anna tagallula minad dunya, mengambil daripada dunia itu seperlunya, sesedikit mungkin. Ra'su kulli khairin, adalah pangkal pokok daripada semua kebaikan. Pangkal pokok dari semua kebaikan ketika manusia itu mengambil daripada dunia itu seperlunya. Ya, semakin sedikit yang dia ambil, maka kebaikan akan datang kepada dia. Wa ma yakhussullahu bi ahadan min ibadihi, dan jika ada seorang daripada hamba Allah yang diberikan kekhususan, pemberian khusus berupa dia mampu untuk mengambil sedikit daripada dunia. Ada hamba-hamba Allah yang dia itu urusan dunianya itu pas-pasan misalnya, ya. Illa wa huwa yuridu bihil karamah fid dunya wal akhirah, kecuali Allah memberikan keadaan itu kepada hamba, tujuannya supaya hamba itu mendapatkan kemuliaan di dunia dan kemuliaan di akhirat. Jadi kalau ada hamba Allah tidak ditakdir banyak hartanya atau tinggi jabatannya, maka ketahuilah bahwa Allah ini berkeinginan dia mendapatkan karamah, kemuliaan di dunia maupun kemuliaan di akhirat. Tapi dengan syarat. Dengan syarat. Apa syaratnya? An yakuna qani'an bima qasamallahu lahu wa radiya. Pertama, dia harus qani'. Qani' itu dapat berapapun ya cukup gitu, merasa cukup. Sehari itu dapat misalnya sekian ribu, sekian puluh ribu misalnya, dia alhamdulillah cukup, begitu syaratnya itu. Yang kedua, radiyah, dia harus ridho, hatinya itu harus ridho dengan pembagian Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika menjalani hari-hari, setiap manusia ini kan rezekinya beda-beda kan gitu. Ketika di hari itu dia dikasih rezeki sama Allah yang sifatnya itu tidak banyak, dan itu adalah khususiyah pemberian dari Allah itu. Kalau secara akal kan kita menyatakan Allah memberi itu kalau banyak, alhamdulillah oleh akeh kan gitu ya. Kalau kurang, kenapa ya Allah memberi anak kok sekian ya kan gitu. Padahal kalau kita diberi yang ngepres, yang pas, itu adalah pemberian dari Allah itu, dan tujuannya Allah ingin memuliakan kita dunia akhirat. Tapi ada syaratnya, karena manusia itu ketika rezekinya itu tidak luas, uangnya tidak banyak, ya, kepingin jadi RT aja tidak iso misalnya, ya, mau meneng DPR misalnya, sudah memang takdirnya seperti itu. Jadi wong biasa, hartanya juga tidak banyak, sedikit.
itu terbagi menjadi dua. Ada yang dia itu merasa cukup, ada yang merasa kurang. Bendino ngerasa kurang, wayahe oleh sakmene wae. Mosok tahun wingi ambek tahun saiki podo gitu. Malah tahun ini luwih sepi ya. Luwih sepi tahun saiki 2023 ini. Wingi sih lumayan ono ae, saiki tambah sepi. Jadi ada dua model manusia. Lewis keadaannya seperti itu, ada yang merasa cukup, ada yang merasa kurang. Ada yang ridho dengan pembagian Allah, ada yang tidak ridho. Dan tidak ridho itu bukan dengan omongan saja, bukan. Hati itu bisa menyatakan tidak ridho walaupun lisannya diam. Lisannya meneng, tidak ngomong apa-apa, tapi hatinya bergejolak. Tidak adil Gusti Allah ini. Lawang saya ini berusaha menjadi orang istiqomah, menjadi orang baik, kok tambah tidak karuan hidup saya misalnya. Ini tidak ridho namanya. Nah yang seperti ini tidak mungkin mendapatkan karomah dari Allah, mendapatkan kemuliaan dari Allah, karena syarat orang itu mendapatkan kemuliaan dunia akhirat satu, harus dicukup-cukup walaupun sedikit dia merasa cukup, kemudian harus ridho. Ya hatinya harus ridho. Nyekel duit dina iku alhamdulillah, mari beres, tidak ada gejolak dalam hatinya. Ya. Kenapa kok saya, kenapa tidak orang lain? Ya, orang lain kok lancar-lancar saja, kenapa kok saya yang seperti itu? Jadi kalau syarat ini ada, maka insya Allah dia mendapatkan karomah dari Allah, mendapatkan kemuliaan dari Allah dunia sampai akhirat. Nah. Kemudian berikutnya, wala yamuddu ainahu ila zahratid dunya ishtiyaqan laha. Dan dia orang yang pas-pasan ini, ditakdir sama Allah pas-pasan ini, dia tidak memandangi, deloi, atau bahasa Inggrisnya itu metendengi ya, penendengi mobil anyar deloi, ya sampai tidak kedip misalnya. Atau ada rumah misalnya bagus dilihat sama dia, tapi melihatnya itu dengan istiakon, kepingin gitu, deloi kok kepingin ya. Lihat orang yang dia kenal itu sukses, gedasi, ya, keluar pakai sepatu hitam yang mengkilat, kemudian berangkat dari rumah, istrinya salaman, anak-anaknya sudah ada yang S1, S2, deloi itu ambek kepingin begitu. Enak ya jadi orang sukses di dunia begitu. Ya. Nah ini tidak mendapatkan karomah kalau gitu. Jadi bukan kita dilarang melihat, bukan, karena melihat itu macam-macam. Ya, orang delok mengambil pelajaran juga ada. Lihat orang misalnya berangkat kerja, kemudian jam 5:15, jam setengah 6 dia baru datang di rumahnya, delok. Dalam pikirannya dia, kalau saya di posisi dia ini kira-kira bisa hadir majelis apa enggak ya, mikir. Alhamdulillah wis, walaupun kerjanya seada-adanya, tapi saya bisa istiqomah ini, bisa. Belum tentu saya di posisi dia nanti bisa istiqomah, begitu. Ini melihat dengan mengambil pelajaran, begitu. Tapi kalau melihatnya karena kepingin mendapatkan kesenangan dunia, nah ini tidak mendapatkan karomah, tidak mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam Al-Quran, wala tamuddanna ainaika ila ma matta'na bihi azwajan minhum zahratal hayatid dunya linaftinahum fi.
Kata Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wala tamuddanna," dan jangan kamu melihat wahai Muhammad, ya, ila ma matta'na bihi, kepada orang-orang yang mereka itu tidak mau menerima ayat-ayat Allah, tapi dalam urusan dunianya, kehidupan dunianya, mereka itu bergelimangan nikmat, tapi tidak mau mengikuti ayat Allah. Nah, Nabi itu dilarang oleh Allah untuk memandangi mereka, kesenangan mereka di atas dunia. Kenapa? Karena keindahan dunia ini sifatnya itu cepat hilang. Satu. Yang kedua, menipu. Ya, dan pasti habis. Tujuannya apa sih Allah itu? Tujuannya wong-wong sing ndak sholat, orang-orang yang gila jabatan, orang-orang yang gila harta, kok dikei sugih sama Allah, kok dituruti ya? Orang-orang, bahkan orang kafir sugi-sugi, kenapa ndak orang Islam aja? Kan Allah kan seneng kalau agamanya diikuti. Wayahe sing hadir-hadir majelis iki dek rekeningnya ono 30M kan gitu ya. Ini ndak kebalik, sing hadir majelis ya duwe entek ya, yang tidak menyembah kepada Allah duwe akeh, yang sholatnya Senin Kemis duwe tambah akeh, sing sholatnya rutin tambah entek duwe. Apa tujuannya ini? Linaftinahum fi, supaya kami menguji mereka, kata Allah, memberikan musibah balak kepada mereka. Ya, jadi apa yang dipandang oleh manusia itu enak, bagus, belum tentu itu di mata Allah adalah bagus. Kadang-kadang itu adalah fitnah, musibah. Ya, fitnah musibah. Ayo yo, wong iku yo misalnya dukur putih, rambutnya dawa begini. Misal. Jadi dengan pandangan manusia itu sesuatu yang indah. Tapi ternyata suaminya ngeluh terus. Lopo kawin ambek wong iki apa? Ndi digudoy ambek wong lanang. Bojoku kesel njogoe misalnya. Jadi sesuatu yang indah itu kadang-kadang fitnah bagi yang diberi. Orang lain ketoke enak ndek bojo kayak ngono begitu ya. Padahal yang dikasih bojo seperti itu sumpek deh. Ngono dolek sing biasa-biasa biyen. Ya. Kait metu teko omah, tangga metu kabeh. Misalnya. Begitu juga urusan duniawi yang lain. Ketok enak delok apik montore. Waduh. Ya, rumahnya. Tapi bagi mereka itu adalah fitnah. Ujian dari Allah Subhanahu wa taala, linaftinahum fi. Kemudian apa gantinya? Kalau di dunia kita tidak boleh ngelihat orang-orang seperti itu, kepingin seperti orang seperti mereka, terus opo ganti ini kan begitu ya? Sama Allah dilarang, oke kita dilarang, tapi apa gantinya? Kayak ente punya istri misalnya ya, mari ngono dijak metu ambek teman-temannya, ente tahu teman-temannya kan ono sing apik, ono sing elek gitu. Mas izin mas kape nang kafe misalnya. Ndak usah. Lek ndak usah tok ya ngeluh bojomu ya. Ndak usah tapi dikasih solusi begitu. Ndak usah wis meneh ambek aku. Nah, gitu. Itu namanya solusi, ya. Oh iya wis enak wis ambek bojoku dhewe ambek arek-arek kan berangkat makan. Enak kan? Ngelarang tapi ada jalur lain begitu kasih. Allah juga seperti itu, ngelarang, jangan kamu pandangi itu mereka-mereka itu yang dikasih harta banyak itu fitnah bagi mereka. Kemudian apa gantinya? Wa rizqu rabbika khairun wa abqa, dan rizki pemberian Tuhanmu wahai Muhammad yang akan dikasih nanti di akhirat ya, khairun itu lebih baik daripada kesenangan dunia yang sesaat itu, wa abqa, dan lebih langgeng, tidak ada akhirnya. Ya wis, tak usah wis.
nanti aja nerima pemberian Allah di akhirat aja ya. Karena itu dalam Al-Quran, wala saufa yu'tika rabbuka fatarda, nanti di akhirat Allah akan memberikan permintaan-permintaanmu wahai Muhammad sampai engkau puas. Nek di dunia wis gak usah minta yang gitu-gitu, umatmu jangan disuruh minta-minta yang seperti itu. Nanti aja di akhirat bersenang-senang di akhirat. Nah. Kemudian wa an la yatamanna an yu'ta ma u'ti ahlud dunya min mata'iha, dan jangan sampai kita punya angan-angan untuk mendapat apa yang mereka dapati, kesenangan dunia itu. Kepingin andai ya saya seperti itu, andai saja saya seperti fulan. Jangan. Tujuannya apa? Liyatamatta kama yatamatta'un, supaya kita bersenang-senang seperti mereka bersenang-senang. Jangan ada harapan-harapan seperti itu. Jangan ada harapan seperti itu, karena itu pernah terjadi di zamannya Nabi Allah Musa. Jadi ketika itu ada parade menampakkan kekayaannya Qarun waktu itu. Qarun itu hartanya dikeluarkan semua, kemudian buat parade seperti karnaval gitu hartanya, emasnya semua sudah dikeluarkan di jalan. Nah, di antara orang yang menyaksikan itu ada yang yatamanna, ada yang berkeinginan, berangan-angan, coba ana seperti Qarun kaya ini. Kemudian datang azab Allah fa khasafna bihil ard, maka bumi itu dibelah oleh Allah dan apa yang ada di atasnya itu jatuh ke dalam, kemudian tertutup, terkubur. Nah itu Qarun seharta-hartanya itu terkubur, dan wong miskin-miskin sing punya harapan kepingin dadi Qarun mlebu pisan. Wis ruwet uripe ndak sugih, sama kena azab bareng sama Qarun. Kenapa? Karena dia ada ambisi, ada keinginan kuat, kepingin kuat, kepingin dapat kesenangan seperti kesenangannya Qarun. Bahaya itu. Kalau ada azab yang disediakan oleh orang-orang itu, nanti kita katut nanti. Ya mereka disiksa tidak apa-apa, mari seneng. Kita kan enggak kan senep di dunia gara-gara kepingin akhirnya melak-melak disiksa. Waliyadzubillah min dzalik. Yang terakhir, wa usika, dan saya wasiatkan kepada kalian, kata beliau, bi ikhraji kulli raja'in wa kulli khawfin tajiduhu fi qalbika min jadibil khalaq. Perhatikan ini, kata beliau, kalau di hati kita itu ada harapan, tapi harapannya bukan ke Allah, harapan kepada makhluk, harapan kepada makhluk. Contoh, saya mau buat acara, misal saya mau buat acara tapi butuh duit gede, paham ya? Kemudian saya menyaksikan satu orang misalnya, jero hatiku, ya Allah, coba ini ya Ivan buat acara saya itu nyumbang 500.000, enak, lumayan bisa membantu. Kata beliau, harapan-harapan seperti ini buangan. Setiap melihat siapa ini, biasanya ini pernah ngasih saya ini 200.000 ini, mudah-mudahan nanti ketemu ngasih saya misalnya. Oh ini pernah ngasih saya sarung waktu Ramadan ini, coba tak parani, mungkin nanti saya dikasih lagi. Nah itu perasaan-perasaan berharap kepada makhluk, jubuan buangan. Jangan berharap kepada makhluk sama sekali, jangan ada harapan kepada makhluk. Juga khauf, perasaan takut kepada makhluk, buangan. Paham ya?
Ini wajah-wajah suami-suami takut istri. Ya, jangan ada rasa takut kepada makhluk, biasa-biasa saja. Golek ngene, bojoku ngene akhirnya. Tidak usah seperti itu, biasa-biasa saja. Ya, kabeh ngamuk, kabeh apa babano ya. Selama kita menjalankan kewajiban, memberikan haknya, kemudian yang kita lakukan itu adalah sesuatu yang positif, bernilai baik bagi pribadi dan keluarga, sudah biar. Ya apa melok maulid apa ndak ya? 8:30 lebih dikunci ambek bojoku misalnya. Lho apa wedi turu adek musala gitu, buka musala ya. Jangan ada harapan, jangan ada takut sama makhluk. Ada apa? Ya lek bojomu macan. Oh ini lebih parah dari macan, Beb. Ya berarti salah milih kan ya. Pokok jangan sampai berharap kepada makhluk, jangan takut kepada makhluk. Berharap kepada Allah, takut kepada Allah. Fa inna wujuda dzalika yamna'u min idharil haq. Maka barang siapa yang di hatinya itu ada harapan kepada makhluk, akhirnya sesuatu yang hak, yang benar tidak dinampakkan sama dia. Paham? Yang hak ada, dia tahu sebenarnya itu ini A sebenarnya, tapi kalau tak duduk no A nanti tidak oleh aku, harus tak samar-samarkan begitu. Kenapa? Karena ada harapan. Paham ya? Tak kasih contoh lagi. Si A ngasih saya uang 500 ya untuk beli roti acara. Guys, mari. Si B datang lagi. Assalamualaikum, Beb. Katanya sampean mau pesan roti. Ini saya niat, Beb, 500.000 buat roti. Paham ya? Tak terima boleh apa enggak? Sebenarnya tidak ada masalah. Cuman karena di hati anak ada harapan kepada makhluk-makhluk ini, akhirnya tidak anak nampakkan kebenaran. Wis minimal meneng lah. Oh iya, wis mari. Padahal duit roti sono. Tapi kalau kita berharap hanya kepada Allah, uang roti sudah selesai, jadi sampean bawa lagi gitu. Ini namanya berkaitan hatinya sama Allah, tidak sama makhluk. Tapi kalau ente hatinya masih kaitan sama makhluk, ya itu tadi meneng itu. Kenapa? Kalau tak tunjukkan yang benar, yang terjadi, yang sebenarnya, dikesak mana? Lah iku, ya itu salahnya kita di situ. Paham lah? Salahnya kita itu di situ. Yang penting lah tak ngomong, Beb. Ya iku. Itu salah, ente diem itu salah, apalagi bohong. Lek bohong wis tak usah dibahas. Dosa itu. Ya. Aduh, Beb. Misalnya, saya butuh uang, sepeda saya bocor, Beb. Gini. Padahal tak bocor. Ya, dikempesi sama dia disuruh. Misal, nah ini dosa jelas. Kapan hati kita ini bergantung, berharap kepada makhluk, maka kebenaran, fakta akan kita tutupi, kita samarkan. Juga rasa takut kepada makhluk itu akan menutupi kebenaran. Kalau kita tidak takut sama makhluk, ya apa adanya kita ngomong, ada apa? Kalau kita tidak ada rasa takut, ngomong aja. Kalau salah, ya wes, kalau dikampleng ya salahmu kan, sudah selesai. Karena kita takut, wah aku ngomong dikampleng akhirnya nanti misalnya, ya akhirnya menutupi kebenaran nanti. Jadi rasa harapan kepada makhluk, takut kepada makhluk itu buang jauh-jauh sudah. Urip sing enak ngono lho, kayak banyu itu loh. Ngalir aja sudah. Ono duit, biasa wae. Ya, lek ono sing ngekeki alhamdulillah, ndak ono sing ngekeki ndak apa-apa, tetep minta sama Allah. Minta sama Allah. Wala tadkhul qalbak khaufal fakri fa bi'sal qarin huwa. Hati-hati kata beliau. Jangan sampai masuk ke dalam hati kita rasa takut fakir. Karena seburuk-buruk perkara yang masuk ke dalam hati manusia itu takut fakir.
Wis wong takut fakir masuk ke dalam hati itu, waliyadzubillah min dzalik, kafir dia mau. Kalau sudah ada rasa takut itu ya, kafir mau dia. Ini itu fakir, saya kepepet ini. Akhirnya ono bantuan tuh kok misalnya agama lain tapi dengan syarat, mau dia. Ya sudah popo, tak terima ya. Mari tak terima nang masjid nangis-nangis, mari beres. Loh ini kan akhirnya kafir muslim. Kok mari ngono entek meneng duwe kafir mana, muslim mana, kayak dolenan berarti iman itu. Karena itu jangan sampai masuk ke dalam hati kita takut kefakiran. Tidak mungkin mati kok, tidak mungkin tidak mangan, pasti mangan. Ya, kita ini terlalu banyak tuntutan. Jangan menuntut diri apa yang tidak kita mampu. Wis biasa-biasa. Ono alhamdulillah, ono lebih alhamdulillah. Nah, ono ya wis ada-adanya begitu. Jangan berharap kepada makhluk, jangan takut kepada makhluk. Apa yang hak nampakkan, insya Allah hidup itu tenang, tidak ada beban. Lek orang sing ditutup-tutupi itu tidak enak semua akhirnya. Ya, jalani hidup itu dengan apa yang diajarkan oleh para ulama kita. Insya Allah kehidupan kita barokah. Kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan diberi rezeki yang cukup, yang barokah, ya, yang bisa memenuhi anak istri kita, memberikan pendidikan Islami, ya, mencegah kita supaya tidak minta-minta kepada orang lain dan seterusnya. Dan mudah-mudahan Allah membersihkan hati kita ini, ya, supaya tidak berharap kepada makhluk, berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.